Jadi di ayat yang ke-170 yang kita baca ini jelas sekali apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu maksudnya orang kafir. Orang kafir siapa, Bu? Maghdub dan Tolin. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya, yaitu kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Maka mereka menjawab, tidak, kami tidak akan ikut. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang. Geus biasa. Tiba heula oge. Nah, kan gitunya, tiba bah heula nepi ka Cina heula. Oge gitunya. Tiba bah heula. Ya. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Jadi apakah mereka akan tuturut muning atau mereka lamun hanya tuturut muning hanya mengikuti aya uge anu geus jadi ketuana geus jadi pemimpinna, apakah mereka akan kokolot begong kan gitu ya. Tuturut muning kokolot begong. Bagus Bu, bahasa Sunda mah peribahasana teh akur jeung Al-Qur'an ulah sok tuturut muning. Lamun jadi rakyat kudu boga otak, kudu cerdas. Tapi lamun jadi pamimpin ulah sok kokolot begong. Pupugu ka becus siga begong. Sebenarnya begong teh naon, Bu? Begong anak naon, Bu? Anak naon begong teh? Anak monyet gitu, Bu. Begong teh anak monyet, tapi nyebut monyet ulah bari molotot, Bu, tenang. Begong teh anak monyet. Ya, gitu ya. Jadi Ibu terang monyet teh ayam monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel kan gitu monyet. Indung bapak jeung anak nasukan sukan rarecet sanu sukan-sukan teh Bu. Indung bapak ejeng begog, indung begog bapak begog, abi begog bunda begog ejeng begog nasorangan ya. Jadi di sini di ayat ke-170 Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang kafir itu ketika diajak untuk mengikuti apa yang ada dalam perintah Al-Qur'an, dalam perintah Taurat, Injil dan Zabur, mereka itu tetap tidak mau mengikuti. Mereka tetap mengikuti apa yang sudah jadi kebiasaan. Bahasa Sunda dewa gitu. Matih tuman batan tumal. Biasa abdi mah kieu. Aduh, abdi mah teu biasa kitu mah. Teu biasa ngaji, geus we abdi mah ka dieu ngadekul yang moal poe. Eta teh gitu ayat 170 surat Al-Baqarah. Kurang sigana manu kitu teh bunya diajak berubah teh nya geus betah gitu. Kadang bau ompol oge cicing we betah di dinya punya. Ya. Kemudian di ayat ke-171-nya dan perumpamaan orang yang menyeru pada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang. Ini Allah yang bilang, Bu, bukan UU. Kalau kita berdakwah menyampaikan mengajak kepada orang-orang kafir, kita itu seperti penggembala mengajak kepada binatang. Ya. Jadi perlu digalakan mencek uramanya, digiringkan, dihucuhkan. Nah, kemudian apa disebutkan di sini yang paling sering kita dengar? Sumum, mereka tuli alias torek, tuli itu torek. Sumum, torek. Ya. Bukmun, bisu, pire, umyun, itu bisa nempok alias lolong. Jadi eta teh lain umpan sok nyarios kita teh, tapi Al-Qur'an surat Al-Baqarah 171 catat Bu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Dia mau ngertiin nu aya mah calawak bari molotok dan Bu gitunya. Itulah yang terjadi ketika orang-orang kafirin Quraisy diajak oleh Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah yang tidak mau beriman. Mereka itu ibarat ya, punya telinga tapi tidak mendengar alias torek, punya mulut tapi tidak ngomong yang baik-baik, ngomongnya noroweco. Ya, bahasa sekarang mana ngadabus. Ya,
bahasa medianya mah bahasa non digital nama Bu ngadabrus. Ngadabrus itu nama Bu noroweco ngomong bari teu jelas. Ya, nu penting mah tarik we nya. Nu penting mah yang ngeprokan. Ngadabrus we nyebut teu naon we Bu pokona namanya. Kadang-kadang asam sulfat lah disebut gitu punya itu teh ngadabrus teu make ilmu ya. Tapi loba nu nekukan melakukan pembelaan ya. Dan juga buta, lolong, tidak bisa melihat. Disebut tidak bisa melihatnya tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Ya, buku rakyat sangsara dan yang dari duit kerjaan anu disebut katanya isi goreng. Ya. Jadi pada saatnya kita itu hidup, pasti yang ada dalam Al-Quran itu ada contohnya. Setiap masa, setiap zaman. Karena Al-Quran ini yang adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Sampai semut ya, ataupun binatang melata terkena oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti sudah ada dalam firman-firman-Nya. Kita saja yang kadang tidak tahu. Masuk ibu lamun mengutamakan sesuatu yang tidak penting dibanding yang penting itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ayat 170 dan 171 catat dalam hati kita, tekankan dalam kalbu kita bahwa oh ternyata Allah tahu apa yang terjadi. Ya. Apalagi tentang diri kita, Allah tahu bahwa besok kita akan mules, besok kita akan mencret, dan besok kita akan mati, itu Allah tahu. Oleh sebabnya Allah memberikan kebebasan kepada kita pek wae rek ngarujak, rek naon wae oge. Tapi ingat saatos eta bakal aya akibatnya. Gitu ya. Dan akibat itu adalah kan kembali kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat baik akan balik kepada dirinya, siapa yang berbuat jahat akan baik kepada dirinya. Apa ayatnya, Bu? Ah, ini sama beda. Apa, Bu, ayatnya? Pamai ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sing saha-saha jalma anu nyieun kahadean bakal balik, bakal dibales sok sanajan saeutik atawa leutik. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Syarrun gorengnya. Karena siapa memperbuat yang jelek maka akan kembali kepada dirinya alias akan dibalas. Jadi hati-hati Bu dalam berbuat. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina طيبات ما رزقناكم فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi di sini kepada orang beriman itu disuruh. Jadi disuruh itu artinya bebas, mau ikut mau enggak. Tapi kalau enggak bakal ada konsekuensi. Makan dan minumlah ya di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepada Allah kamu beribadah. Jadi makan dan minumlah yang baik-baik. Artinya apa? Banyak makanan dan ya, bangkai. Yang dimaksud bangkai apa, Bu? Sesuatu yang tadinya ada nyawanya berarti tidak ada nyawanya, itulah bangkai. Jadi Allah menyuruh kita untuk makan sesuai dengan kapasitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di antara rezeki yang baik-baik, yang thayyibah. Jadi Bapak Ibu kalau Bang Toyib itu salah lagu itu, Bu. Bang Toyib itu orang balik, ya, orang baik. Bang Toyib tidak pulang-pulang. Eta lain Bang Toyib baru tidak pulang-pulang. Jadi toyibah itu adalah yang baik. Bapak Ibu kan suka ngomong halalan toyibah. Yang halal alias yang dibolehkan Allah dan yang baik. Nah, jadi yang diperintahkan itu, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepadaku jika benar-benar kepada Allah lah kamu beribadah. Sesungguhnya Allah yang hanya mengharamkan. Apa yang diharamkan? Satu, bangkai. Dua, darah. Hati-hati Bapak Ibu, darah marus haram. Kajenting ke obat oke, tetap haram. Yang sok pakai obat ayah Bu, marus, menta, katukang ayamna, menguncitkan ayam jago gede, ya, bagus ayah siihan. Kemudian dipencit, kemudian diwadahan karena bekong atau karena plastik ya. Kemudian dibere cai air jeruk nipis keur naon eta teh keur pelacur ngalah kuat ngalayanan lalaki gitu gitu Pak Dede maka hararuat marane teh sabab ngadahar barang haram ku bikin kuat naon iblis jeung setan supaya kuat ngalayanan salaki cenanya lain salaki manehna salaki batur salaki manehna mah dari nyahoan ti baheula oge kitu nya. Jadi yang diharamkan itu bangkai, darah, kemudian daging babi kan gitu ya. Nah, diharamkan Bu bangkai, darah, daging babi. Nah, dan binatang yang ketika disembelih. Nah, dan ketika disembelih disebut atas nama selain Allah. Demi genderuwo, demi tapekong, demi mbah jamrong. Itu haram. Makanya hati-hati Pak, kalau Bapak Ibu kalau makan atau minum daging ya, yang kita tidak tahu cara menyembelihnya mendingan henteu Bu. Karena bisa jadi ngeunah diasupkeunana tapi haram di dalamnya, keluarnya jadi perbuatan tidak benar. Ya, gitu. Bentuk akibat dari makan makanan haram adalah gampang, Bu. Lamun urang teh leuwih resep kana teu baleg diuji banding kana nu baleg, berarti dina beuteungna loba anu haram. Ya. Ujung-ujungnya bakal tega ka batur, bakal tega nganiaya, bakal tega membunuh ya kalau di dalam perutnya ada barang haram. Dan dia mah tidak membunuh, dia pejabat, makan barang haram, tidak membunuh, tapi nyuruh ke bawahanana suruh libas kan gitu. Sabok kan gitu, tembak. Pak nggak nyuruh tembak, cuman suruh apa? Eksekusi gitu. Atau ngicipan beresan. Itu teh maksudnya apa tadi? Ayahan. Ayahan gitu, Bu. Ya. Di negeri kita beberapa kasus sampai sekarang tidak jelas kematian seseorang. Ya.
Kalau diusut kemana-mana sekian tahun kemudian setelah namanya napaeh anu bagian ditahan. Akhirnya hari tama sieun ya. Jadi hati-hati Bu dalam hidup ini karena barang-barang atau makanan-makanan itu tidak semuanya halal. Tetapi boleh kita tanya ke dalam diri kita, banyak yang halal, banyak yang haram. Sampo halal, jauh halal, oyek halal, belut halal. Banyak nu teu meunang mangan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan disebut bukan menyebut nama Allah. Teu dibismillahan cek urang ya. Teu bismillah heula mencitna. Ya. Atawa anu mencitna teu bisaeun bismillah. Haram oge tah Ibu. Jadi lamun Pak Dede ayeuna diberi daging ayam ku si Acong. Si Acong teh can pernah disunatan jeung lain muslim. Manehna mencit datang ka Pak Dede ngajak dahar. Daharna dahar naon istilahna anu babi kambing guling. Kambing guling atau ayam bakar barbeki. Tapi nu mencitna can disunatan. Ya, alias orang kafir haram. Jadi hati-hati lah mau diondong orang si ibu atuh mah si ibu iceng gitu ya. Lawas tapi teu halal. Lamun diajak makan seperti itu, tanya dulu siapa yang masak. Oh, masak mah teh ela. Oh, halal berarti eta mah meureuna. Lamun teh elana keur eling. Ya kan gitu ya. Kadang Pak Dede wujud hayam. Tapi keur sare, Bu. Sare, ayam tuh bisa mencit hayam bari sare. Ya Bu ngalindur dapat hayam tiba-tiba kececet. Sare deui. Hayam. Tong boro anu sare itu nu teu make bismillah wae haram. Semeskipun dia muslim, tidak baca bismillah, menyembelihnya haram. Ingat geus paeh, ucap bismillah, anger haram, Bu. Komun. Ya. Tergantung pakai bismillah. Kalau motong pakai apapun boleh, ya. Iya bareng sekali bismillah 1000 doma ngajajar bari nyatu bismillahirrahmanirrahim. Halal silahkan. Karena pakai bismillah. Jadi kumaha ngajajarkeunana, Bu. Coba ya. Gitu. Tapi tentunya kita akan lebih afdol kalau kita yakin bahwa yang disembelih itu benar caranya. Karena ada juga yang sekarang di penyembelihan dimasukkan ke situ, digencet, terus geus paeh diasupkeun langsung keluar taina, keluar kakina, keluar jadi kornet. Nu gitu. Yakin nu gitu halal, Bu? Dari sisi itu juga sudah pasti bercampur antara darah, taina, kencingna. Berarti halal. Atuh Bu, tar abdi mah beuki kornetna yang geus lah lamun ibu teu beuki maka kuringkeun. Kan gitu ya. Bagaimana caranya untuk yang ragu? Nah, ini Bu pedomannya. Kalau yang ragu apakah ini halal atau tidak, lebih baik tinggalkan. Tapi kalau masih ya masih gana halal, tong make sigana, baca bismillah ketika kita mau makan. Jadi meskipun dipejitna ku Pak Dede maca bismillah tapi anggar waktu makan halal deui bismillahirrahmanirrahim. Bisi salila diolahna kakacretan barang haram. Gitu ya. Jelas. Tapi ulah nepi ka ibu teh jadi piti ayeuna teu dahar daging deui terus ke nyalahkeun deui gering. Ya, gara-gara bukan itu, Bu. Ya. Nah, baik. Jadi disegaskan di sini barang atau makanan yang diharamkan itu hanya bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disebut bukan karena Allah. Nah, nanti ada kecualinya. Khusus untuk ikan dan belalang disebut dalam Al-Quran halal. Jadi lamun ibu kabantul, kemudian di situ menemui belalang mati, ditarik-tarik oleh semut, ya ditarik-tarik oleh semut. Kemudian ibu teh hayang belalang, nah kemudian ditusuk, kemudian dibakar,
enak, halal. Termasuk ikan. Ikan kalau nemu di pinggir jalan, di balong ataupun di sungai, tiba-tiba paeh, nah, geus digegel ku naon eta ucing, digegel ucing Bu. Nah, piceun urut ngegel ucing. Nah, con Bu ya. Nah, kemudian bawa goreng. Namun ibu bawa ke kuring. Nah, tapi tara marah tara aya nu mawa daging apa lauknya. Lauk dia mati lasireum tara nya Bu. Padahal teu naon bekas semut juga Bu. Geus di dahar lele sapotong nya ikan gurame mati. Sudah dimakan lele sepotong, tinggal sepotong lagi. Mah Bu, geus rada bau, halal teu? Halal tetep. Katong boron geus rada bau nu katembong keneh bieu dimakan gurame. Anu ikan teri di Samudra India atau di Samudra Atlantik atau di Laut Jawa, ikan teri, pepetek, ikan dengan sabelah teh Bu, nya nu kitu nya. Ka urang geus bauna teh jelas kajejeg ku tukang beca deui nya. Heeh, kajejeg beca di pasar Ujung Berung. Ibu teh dicanak, dibeli bersihan, kurang halal. Ya. Gitu ya. Jadi ikan asin itu halal, makanya saya tidak ragu kalau beli ikan asin. Tapi jangan lupa bisa jadi ikan asinnya pakai orang. Bisa jadi ikan asinnya dikasih narkoba. Karena ini terusung Bu, gitu ya. Jadi bagaimana tentang makanan ini kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena Allah sudah memberitahu dan memberi wanti ada yang haram. Di samping ada yang haram, juga pasti ada sesuatu yang apakah sesuai dengan kebutuhan perut kita atau tidak. Mentang lagi banyak ikan asin, ngapo ikan asin, terus Bu, atau darah tinggi, kayak Bu, asin deui, kan gitu nya. Eta teh darah tinggi. Lamun sate itu matak darah tinggi, Ibu, jangan lupa. Jangan salah, sate itu matak darah tinggi, kusabab naon? Mahal hargana. Jadi si salaki teu kuateun meuli, matak jadi darah tinggi. Meuli deui sate. Jadi ngambek. Padahal sate teh halalan thayyibah. Komo mun dibakarna rada tutung. Aduh. Nah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, ingat Bu ya, Al-Quran sudah tahu. Dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia telah menginginkannya dan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu pernah naik gunung terpaksa, naon deui iwal ti aya celeng, umpat, tewak, bebeutkeun, terus dipencit. Nah, itu termasuk dibolehkan. Tapi ulah itu isuk balik dibawa ulah hari tahu supaya tilapar ya daging babi. Yang dimaksud babi di sini Bu, babi hutan ataupun babi yang dipelihara, termasuk babi ngepet haram Bu nya. Halaman anu boga babi ben haram oke Bu. Babi ben nya ya. Jadi segala jenis babi. Yuk lanjutkan ke ayat 173. 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bi thamanan qalila wa yastaruna bi thamanan qalilan kama ya fi butunihim illa nar wa la yukallimuhum
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Alhamdulillah Bu ya, Pak. Jangan sampai kita ini menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah. Salah satu yang tadi penegasannya bahwa barang haram itu tetap haram. Ya, tidak karena mitoha terus naon lah mangawe ke mamah mah ulah haram. Ya, gitu. Tidak karena atasan. Mana ya haram. Ini jadi halam punya sekarang kan gitu Bu ya. Halo. Maya ya, ayo ngirim ya. Upeti di bawahan saya. Naon, Pak? Iya, cenah kambing guling. Dina langkah tahun baru. Tanya heula Pak, menang korupsi lain. Gitu, tanya. Tamal mungkin aya anak buah barang bere ke atasan, duit nage di mana? Mana lagi hese kekurangan. Pasti neangan tina proyek terus mungkin dicuke. Cuke kan Bu? Nah, dicekek nah duitnya ya. Ngambil dari nu kudu nama aspal teh 5 senti ngan dipasang 4 senti nu 1 senti deui kanggo bapak. Kan gitu punya sawareh dibawa ka imah. Kau bapak mana udah mau tadi diberi duitnya kapan kambing guling nu bak sehari tadi dipakai ke pesta bapak teh ti abdi teh eta teh tina aspal kan gitunya. Nah itu gitu aya baum nyaho kan gitu ya. Yuk kita ngobrol jeung tukang aspal gampang tuh ya. Jeung tukang semen ya apal Bu ya. Lunang nyemen teh hiji tilu disebut hiji tilu teh hiji na semen tilu na pasir yo hiji 8 pasir na nu loba semen dengan saeutik mata ganjang rubruk Bu parit-parit ya wah cenah zaman baheula mah kararuat Bu tah tingali jembatan atau napi jembatan kereta api Bu nya beton-betonna kan kararuat 100 tahun tuh roboh-roboh dicetak saat ketingali ausnya nah anu kakari kakara kamari dijieun buru deui sabab naon harita mah benar-benar disiplin ya aya nama teh ya jadi disebutkan di sini janganlah kalian
mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang diturunkan Al-Quran atau Alkitab, tetapi ketika mengamalkannya dia menyembunyikan. Darah memenang. Kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dan menjualnya dengan harga yang murah. Jadi sebutnya menjual dengan harga yang murah itu dalil-dalil itu dijual dengan harga murah. Itu namanya kapai tamu karunya dan bayar antap kan gitu ya. Ini gitu Bu. Tidak boleh membagi dan menerima uang serta tidak boleh membagikan amplop untuk pemilu. Kita misalnya sebagai amplop sedekah kan gitu punya sedekah tapi mana nama mau gambar nurus tujuh mereka jelma gitu punya ayah teh jelma nurus tujuh ayana ayah lain mana nu ngabagi panggil ustadnya siru ustad nu ngabagi ke nana tapi mana bari datang kadinya hilapnya pilih abdi nurus tujuh manusia model gitu ayana kerusum jelma nurus tujuh. Nah, Pak itu satu juta lain itu satu juta Allah nyarek itu ya tak aya kampanye simpuri asup karena kita kampanye hajar serangan pajar di lamun aya serangan pajar ke foto laporkeun syukur-syukur ditindaklanjuti lamun henteu urang geus berbuat baik bahwa urang teh geus mere nyaho yang nyuap jeung disuap neraka jahanam urusannya lain dosa Bu tapi urusan neraka geus teh diusul deui dosa jeung teu nasawa naon antar jelema sekongkol untuk berbuat sesuatu yang terjelek. Alhamdulillah. Fungsi sahur ieu mah dati partai. Teu bisa rek di partai rek di mana? Dan pasti ti rakyat kabeh oge, duit negara. Ya. Hanya ada urang kudu nganyuk hutang ka luar negeri, hari duit di dia dibagi-bagi menang ti mana? Lain-lain tina di negara. Pasti duit pajak. Sanes da eta mah cenah pengusahana berarti meunang ngarampok. Intinya. Terus tarik-tarik teh Pak kudu tarik ngarah ka denge. Nah, gitu ya. Sabab geus loba teuing pinuh panjara teh Bu, panjara koruptor. Ayeuna nu ngantri masih loba keneh ikan arasu. Ya. Mudah-mudahan hareup calager gitu ya punya. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon gini kaum can asup ka panjara da can kabagian korupsi ka iraha. Intinya gitu. Tapi kuring yakin yen Allah pasti mere ka urang teh sesuai dengan tugas masing-masing. Tugas kuring masakeun Quran, nepikeun, sebarkeun. Nah, itu tadi kan diperintahna gitu. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Gara-gara disuap, dibayar murah itu suap, Bu. Jadi jelas-jelas saya tuh inginnya yang ini, yang yakin yang benar yang ini, tapi karena disuap, diberes 100.000, 200.000, 300.000, rek naon we ngaranna, rek BLT, kan gitu ya. Itu teh suap lamun bukan karena tugasnya, namun karena kepentingan. Makanya disebutnya konflik of interest, ada kepentingan. Mangyewakeun imah nu alus, mangmawakeun pamajikan batur ka imahna, kan gitu ya. Ayo gitu aya Bu matak dicaritakeun oge ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya, gitu. Ya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Nah, itulah di ayat ke-176-nya. Jadi kita hari ini telah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu akan banyak yang melakukan hal-hal suap menyuap, menjual belikan ayat dengan harga murah, padahal itu adalah menggiring mereka kepada api neraka. Gitu. Ayat gitu Pak. Ayat. Geus Pak untuk seueur saur lah cenanya, nu penting mah ayeuna mah kabagian sararea teu bisa. Kabagian ari haram keur naoneun. Urang bagi-bagi we paun cenah ieu teh keuntungan teh. Kan gitu. Sakaeun gitu Bu. Mata kayak begitu ditewak koruptor teh tara sorangan Bu. Sok ngomong Kadede ditewak dasanes abdi wungkul saha Bu Edi ge ngiring harita ngaraosan. Bu Bulis ge ngiring
atau ditanya, dikonfirmasi minimal mulai setelah gue dipanggil ke kejaksaan, dipanggil ke KPK, dipanggil ke polisi sebagai saksi. Sebagai saksi teh apa? Kentongnya. Mulailah di sini menjual dengan ayat yang murah. Demi Allah, saya melihat bahwa Pak Dede itu orang baik. Gitunya, gitu. Itulah yang disebut saksi meringankan. Tapi cek bulilis teh enggak, waktu itu benar Abi jeung Wedi. Itu saksi memberatkan. Jadi hati-hati Bu, Pak, kalau diminta jadi saksi. Boleh menolak jadi saksi? Boleh. Pak Undek itu jadi saksi lamun aya jelema koruptor, siap. Gitu. Tapi pada dia udah nekat, siap-siap pada jentuh boga datanya. Gitu. Ya. Yuk kita lanjutkan ke ayat 177. Nah, ini ayat HD ini Pak ya. Yang rada panjang ini 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi به ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم